ibadah online Abi Petamburan. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, persiapkan diri kamu dengan baik. Kamu sudah mandi, kamu sudah gosok gigi, dan jangan lupa berpakaian rapi. Yang kedua, ingat baik-baik, ini adalah ibadah, jadi harus sungguh-sungguh, tidak boleh ngobrol, tidak boleh makan, apalagi bermain-main. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan hafal ayat hafalan yang diberikan. Selamat beribadah teman-teman. Jesus bless you. Bye-bye. Shalom anak-anak sekolah minggu GB Petamburan. Om Yosi mengucapkan selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita masih ibadahnya masih online ya. Jadi kamu ibadah dari rumah dan tetap kita mengikuti protokol kesehatan ya. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, jangan kerumun-kerumun begitu ya. Dan kalau bisa di rumah aja lebih banyak ya. Tuhan Yesus menolong kamu di rumah, baca Alkitab, baca renungan, rajin berdoa, maka Tuhan Yesus disenangkan dan Tuhan memberkati kamu semua. Haleluya, selamat berbakti. Dadah.
Shalom adik-adik. Di ibadah Abi hari ini kembali lagi bersama Kak Feren dan Kak Dia. Gimana adik-adik kabarnya? Baik, Pasti pastinya baik ya. dong. Sehat-sehat terus ya. Amin. Adik-adik kita bersatu dalam doa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama seminggu ini. Tuhan, sekarang tiba saatnya kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Engkau pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk bangkit berdiri adik-adik. Yuk kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi yuk adik-adik. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab siapa Kak? Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya. Haleluya. Lagi yuk Kak. Wow, 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 wow. Soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi yuk Kak. Haleluya. Udah capek belum adik-adik? Oke, belum. Lah ya Kak. Semangat. Sekarang kita mau nyanyi Aku Anak Raja Kak. Yes. Nah tapi sebelumnya kalau kakak tanya, siapa di sini yang raja? Ikutin gerakannya Kak Dian ya. Ya. Coba nih ya. Coba ya. Siapa di sini yang raja? Nah, pertama saya jawabnya, saya di atas, dianya ke bawah. Jadi kalau digabungin, Siapa di sini yang raja? saya. Coba Ya. lagi deh, coba lagi. Sekali lagi adik-adik lihat Kak Dian ya. Oke, Siapa di sini anak raja? saya. Jangan lupa ya. Digoyangin bahunya. Coba bareng-bareng yuk Kak. Oke, Adik-adik, siapa di sini anak raja? saya. Kita tes adik-adiknya ya. Coba ya. Coba Kak. Siapa di sini anak raja? Sa- Ya. Nah, lagi Kak, lagi Kak, lagi Kak. Lagi, saya Lagi lagi. dong. Oke. Siapa di sini anak raja? Saya. Nah, keren banget adik-adik. Semangat semuanya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Sekali lagi, Aku anak raja.
banget ya adik-adik di rumah Kak. Keren banget. Belum capek kan? Belum dong, tapi tiba saatnya sekarang kita Mendengarkan firman Tuhan. jadi siapkan hati kita ya adik-adik. Yuk nyanyi sama-sama. Terang bagi jalanku. Bapa atas hari ini Kau telah memberkati ibadah kami Tuhan, pujian kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan hati kami untuk siap mendengarkan dan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Salomo, raja yang bijaksana. Salomo masih muda ketika ia menjadi raja. Ia mencintai Allah dan ia menuruti nasihat-nasihat baik yang diberikan kepadanya oleh Daud ayahnya. Allah senang kepada Salomo, dan karena itu ketika Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban bakaran, di Gibeon Allah menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Ia berkata kepada Salomo, "Salomo, apa yang kau inginkan untuk kuberikan kepadamu?" Mendengar ini, Salomo menjawab, "Allahku, aku masih sangat muda dan aku tidak tahu bagaimana mestinya memerintah. Maka kiranya Engkau memberikan hikmat untuk memerintah umat-Mu dengan cara yang benar."
Allah senang akan apa yang diminta oleh Salomo. Maka ia berkata, Karena engkau telah meminta hikmat dan bukan umur panjang atau kekayaan, maka aku akan memberikan kepadamu hikmat yang lebih banyak daripada yang pernah dimiliki oleh siapa saja yang pernah hidup. Tapi aku juga akan memberikan kepadamu apa yang tidak kau minta, yaitu kekayaan dan kemuliaan. Raja Salomo ada di dalam istana. Ya Allahku, aku bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sudah baik. Engkau sudah menuntun Bapakku Daud dan sekarang Engkau pun memimpin aku untuk memimpin bangsa ini yang besar. Dan Tuhan sudah memberikan aku hikmat. Masuk dua wanita yang saling bertengkar. Tuanku Raja, wanita ini dan aku tinggal di rumah yang sama. Aku melahirkan anak laki-laki dan 2 hari kemudian ia juga melahirkan bayi lelaki. Lalu pada suatu malam, bayinya meninggal. Tetapi ketika aku sedang tertidur, ia menaruh anaknya yang sudah mati di dekatku dan mengambil bayiku. Ketika aku terbangun dan melihat anak yang mati itu, aku tahu bahwa itu bukan anakku. Tidak, anak yang hidup ini anakku dan yang mati itu anaknya. Benar, ini adalah anakku. Tidak, anak yang mati ini anakmu dan yang hidup itu anakku. Yang ini berkata anakku yang hidup, dan yang ini juga berkata demikian. Pengawal, cepat, ambilkan pedang. Pengawal mengambilkan pedang untuk Raja Salomo. Ini Raja. Sekarang, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan setengah lagi kepada yang lain. Oh jangan Tuanku Raja, jangan penggal anak itu. Aku tidak mau dia mati. Lebih baik berikan kepadanya bayi ini. Jangan sekali-sekali membunuh dia, Raja. Penggalah saja anak ini Raja, supaya kami berdua tidak mendapat anak ini. Pengawal, berikanlah bayi itu kepada ibu ini. Jangan sekali-sekali membunuhnya. Siap Raja. Akhirnya, dengan hikmat dari Tuhan, Salomo dapat menyelamatkan bayinya dan diberikan kepada ibu yang sesungguhnya. Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi hari ini dengan sebuah kisah yang luar biasa. Nah adik-adik tadi sudah lihat dramanya, adik-adik sudah menyaksikan bagaimana hikmat Salomo itu menyelesaikan sebuah masalah. Ya. Nah bisa dibayangkan nggak adik-adik tadi kalau bayinya itu dipotong jadi 2, waduh serem banget ya. Makanya kita perlu yang namanya hikmat. Sebentar ya kakak taruh dulu bonekanya. Nah, tadi adik-adik sudah lihat dramanya dan bagaimana hikmat Salomo itu bisa menyelesaikan sebuah masalah yang sebetulnya cukup rumit, cukup sulit ya. Waduh kalau sampai tadi bayinya dipotong jadi 2, dibagi ke ibu yang satu dan sebagian lagi ke ibu yang satu. Waduh itu sangat menyedihkan ya. Kalau sampai itu terjadi maka itu menjadi sebuah hal yang wah pokoknya sadis, kejam gitu ya. Tapi puji Tuhan itu nggak terjadi. Berkat apa? Berkat hikmat Salomo. Nah adik-adik dari cerita tadi, dari drama tadi kita bisa lihat bahwa kita memerlukan yang namanya hikmat. Ya, hikmat untuk apa? Nah mari kita lihat ya. Kenapa kita memerlukan hikmat? Hikmat itu buat siapa ya? Oh buat siapa saja, buat adik-adik, buat papa mama, buat kakak-kakak guru sekolah minggu, buat semuanya pokoknya. Kita memerlukan yang namanya hikmat. Kenapa kita memerlukan hikmat? Yang pertama ya, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau adik-adik baca Alkitab, adik-adik menghafal ayat Alkitab, itu karena hikmat dari Tuhan, nanti kita bisa memahami, kita bisa mengerti kehendak Tuhan.
kita bisa melakukan firman Tuhan dengan benar dan baik. Ya, itu yang pertama supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, ya, mengapa kita memerlukan hikmat dari Tuhan? Supaya kita bisa bertindak dengan benar dalam kehidupan kita. Ya, supaya kita tidak bertindak salah. Ya, jadi kalau adik-adik bersikap, ya, bertingkah laku, kemudian bertutur kata, ya, itu semua harus dengan benar. Ya, oleh karena itu kita memerlukan yang namanya hikmat Tuhan. Supaya kita bisa berkelakuan dengan baik, supaya kita bisa bertindak dengan benar, supaya kita bisa melakukan sesuatu yang baik, ya, yang suci dan kudus, ya. Nah, itu yang kedua. Satu lagi nih, yang ketiga, ya, mengapa kita memerlukan hikmat seperti Salomo, ya, supaya hidup kita bisa lebih tertib, ya. Ya, apa yang orang tua perintahkan, apa yang guru di sekolah perintahkan, apa yang kakak-kakak guru sekolah minggu perintahkan, adik-adik bisa mengerjakannya dengan baik. Itu yang namanya tertib. Ya, disuruh A, kita kerjakan A. Disuruh B, kita kerjakan B. Oleh karena itu, kalau kita mempunyai hikmat dari Tuhan, kita bisa melakukannya dengan tertib. Ya, artinya apa? Kita mengerjakannya dengan benar. Kita bisa mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu kita memerlukan hikmat. Bagaimana ya caranya kita memperoleh hikmat dari Tuhan? Nah, adik-adik kan tiap minggu dikasih ayat hafalan sama guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak guru sekolah minggu. Ayat hafalan itu dihafal, ya. Tapi bukan hanya dihafal, ya. Kita melakukannya dalam kehidupan kita. Nah, nanti dari situ Tuhan akan tolong kita supaya firman Tuhan itu melekat dalam hati dan pikiran dan hati kita agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan. Itu yang namanya hikmat. Ya, kita dikasih pengertian, kita dikasih hikmat oleh Tuhan supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Ya. Yang kedua, caranya gimana? Dengan berdoa. Ya, kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon hikmat setiap hari. Kapan ya berdoanya? Bisa pada waktu bangun pagi, bisa pada waktu mau belajar, bisa pada waktu mau tidur, ya. Seperti Salomo, dia bangun pagi, dia berdoa, dia minta hikmat dari Tuhan. Dia tidak meminta kekuasaan, dia tidak minta harta kekayaan, tapi yang dia minta apa? Hikmat. Dia minta hikmat dari Tuhan. Nah, adik-adik juga bisa melakukan hal yang sama. Bangun pagi-pagi, kita berdoa, kita meminta hikmat dari Tuhan. Ya, supaya hidup kita bisa lebih tertib. Nah, itu 3 hal tadi ya. Apa? Kenapa kita memerlukan hikmat dari Tuhan? Yang pertama, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua, supaya kita bisa bertindak dengan benar. Dan yang ketiga, supaya kita bisa hidup lebih tertib. Itu ya, jadi hari ini jangan lupa kisah Salomo mengajarkan bahwa kita semua memerlukan hikmat dari Tuhan. Bagaimana caranya? Kita baca firman Tuhan, kita berdoa. Ya, semoga ini bisa menjadi bekal hidup adik-adik untuk menjalani masa-masa sekarang ini baik di rumah, nanti kalau kita sudah masuk sekolah, nanti kalau kita sudah bisa ke gereja dan kumpul bersama-sama, kita akan memerlukan hikmat Tuhan. Oke, sampai ketemu di minggu berikutnya dengan cerita yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk drama yang baik, yang memberi teladan bagi kami. Dan biarlah melalui drama ini kami boleh mengerti bahwa kami memerlukan hikmat dari Tuhan. Adik-adik memerlukan hikmat juga dari Tuhan agar bisa hidup dengan lebih baik. Dan Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan agar adik-adik juga bisa memperoleh hikmat dari Tuhan seperti hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Nah itu dia adik-adik firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik semakin diberkati. Terus selanjutnya apa Kak? Ya jangan lupa untuk adik-adik kumpulin tugasnya ke guru kelas masing-masing. Via WA ya adik-adik. Ya terus. Nah kita mau ngucapin apa Kak? Happy Ulang tahun. Selamat ulang tahun adik-adik. Semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Terus semakin pintar saya orang tua, kakak atau adik. Ya pokoknya semakin. Pokoknya semakin. Yang baik-baik buat adik-adik. Yes, amin. Amin. Nah kita mau ingetin apa Kak? Ya jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara pakai masker, Pakai face shield, mencuci tangan, atau menggunakan hand sanitizer. Dan yang terakhir, menjaga jarak. Oke. Sampai di sini dulu ya adik-adik ibadah Abi hari ini. Yuk kita nyanyi sama-sama. Pakai gerakan ya. Oke. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep Down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Yeay! Sampai jumpa adik-adik. Ya Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Bye-bye. Keluaran 20 ayat 12. Makinnya ayahmu dan ibumu. Ya. Lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan anakmu padamu. Keluaran 20 ayat 12 ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik. Masukkan dalam amplop atau celengan dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik.